Halo, selamat datang kembali di kelas algoritma pemrograman. Yang mana di sini kita masuk ke minggu 7, kita akan belajar tentang perulangan ya atau looping. Ini adalah salah satu dari 3 algoritma yang inti dari pemrograman ya. Nah, misalkan suatu contoh kasus, teman-teman diminta untuk menuliskan suatu string dengan kata-kata saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk ngetik sampai 1000 kali ya. Bayangin tuh seberapa capeknya atau Anda menuliskan kata-kata break tersebut gitu ya. Apalagi banyak sekali. Nah, sebenarnya bisa aja copy paste gitu ya. Tetapi dalam pemrograman ini ada caranya. Jadi supaya teman-teman akan mencetak tulisan berikut sebanyak yang Anda inginkan. Yaitu caranya menggunakan perulangan. Nah, jadi pengulangan atau perulangan ini adalah sebuah proses yang berulang. Biasanya memiliki pola yang teratur dan dapat dikenali dengan mudah. Nah, contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti kita lihat bahwa terdapat pola integer dengan menambahkan 1 di angka selanjutnya. Nah, jika elemen sekarang misalnya I, maka elemen selanjutnya adalah I plus 1. Jadi sudah tahu polanya ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada satu pola ya. 1, 4, 7, 10, 13. Nah, kita lihat pola barisan integer ini adalah selisihnya adalah 3. Jadi setelah 13 berarti harusnya apa nih? Harusnya 16 gitu ya. Nah, jika elemen sekarang adalah K, maka elemen selanjutnya adalah K plus 3, sehingga rumusnya adalah K sama dengan K plus 3. Konsepnya seperti itu. Nah, untuk struktur pengulangan ini terdapat struktur yaitu yang pertama adalah kondisi, yang kedua badan pengulangan. Ya, yang kondisi pengulangan ini berarti adalah ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangannya. Ya. Jadi untuk pengecekan ya. Dan kemudian badan pengulangan ini adalah bagian algoritma atau instruksi yang nantinya perlu diulang. Jadi yang perlu dikerjakan ya. Nah, struktur pengulangan ini disertai dengan inisialisasi dan terminasi. Inisialisasi ini adalah aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali, dan terminasi yaitu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Jadi struktur dasarnya seperti ini. Jadi kita lihat inisialisasinya dulu. Kalau sudah terpenuhi kita masuk ke awal pengulangan ya. Lalu badan pengulangan. Jadi intinya, kemudian akhir dari pengulangan dan terminasi. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah intinya inisialisasi dan terminasi itu tidak harus selalu ada ya. Namun dalam beberapa kasus ini inisialisasi bisa juga ditambahkan atau diperlukan. Nah, terus kemudian suatu perulangan itu harus berhenti ya. Ketika tidak berhenti biasanya maka kode program tersebut dia akan error ya. Kemudian, beberapa struktur pengulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama, namun ada notasi pengulangan yang hanya cocok dipakai pada masalah tertentu saja. Nah, untuk struktur pengulangan ini, biasanya teman-teman menggunakan for sama while. Ya, do sama while ini biasanya sering digunakan untuk bahasa pemrograman C++. Sedangkan di Python ini biasanya hanya 2 ya, yaitu for sama while. Struktur pengulangan for ini digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang sudah dispesifikasikan. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui berapa banyak data yang ingin teman-teman tampilkan, ini solusinya adalah menggunakan for ya. Biasanya di for ini diperlukan variabel counter atau pencacah. Jika cacah pengulangan sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka proses pengulangan akan berhenti. Bentuk umumnya seperti ini ya, untuk yang struktur for ya. Jadi for, kemudian ekspresi 1, ekspresi 2, sama ekspresi 3. Ya. Di dalam ekspresi 1 ini kita bisa masukkan adalah inisialisasi nilainya. Kemudian ekspresi 2
ini adalah syarat pelaksanaannya. Jadi misalkan contohnya adalah I sama dengan 1, itu berarti dimasukkan ke dalam ekspresi 1. Kemudian 3, I kurang dari 5, ini dimasukkan ekspresi 2 sebagai syarat pelaksanaan. Kalau terpenuhi, dia akan mengerjakan perintah yang ada di sini. Kemudian ekspresi 3, ini adalah perintah untuk menaikkan atau menurunkan dari counter. Kalau menaikkan namanya increment, kalau menurunkan namanya decrement. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi ini adalah variabel, biasanya variabel diisikan nilai awalnya berapa. Kemudian nanti ada pengecekan variabelnya itu nilainya itu harus kurang dari nilai akhir. Kemudian di sini adalah var plus plus ya, atau ini istilahnya adalah increment. Nah, ini kita next aja. Nah, ini adalah contoh for untuk pengulangan yang naik ya. Nah, untuk kali ini di sini contohnya kita di sini kita menggunakan yang bahasa C++ ya. Jadi sebenarnya hampir mirip ya. Di sini kita deklarasikan kita variabelnya i, ini adalah tipe datanya integer, kemudian for ya, i sama dengan 1. Nah, jika nilai i saat ini adalah kurang dari 10, maka dia akan mengerjakan perintah yang ada di sini nih. Yang menampilkan tulisan selamat pagi gitu ya. Nah, sampai berapa kali dia akan menampilkan, yaitu sampai 10 kali ya, karena di sini i-nya 1, ini kurang dari sama dengan 10, berarti dia akan menampilkan tulisan selamat pagi yaitu 10 kali. Oke. Kemudian bisa juga for ini digunakan untuk perhitungan menurun. Kalau tadi kan naik ya, atau increment. Jadi kalau decrement berarti contohnya seperti ini nih. Berarti for, terus kemudian di sini adalah i sama dengan 9. Contohnya kita inisialisasikan i nilainya 9. Kemudian i kurang dari 0. Jadi ketika nilai i-nya kurang dari 0, maka dia akan berhenti ya. Jadi kalau udah 0 dia tetap mengerjakan, kalau kurang dari itu dia akan berhenti ya. Kemudian i min ini fungsinya untuk menurunkan. Jadi kalau misalkan di sini i saat ini adalah 9 ya. Kemudian dia akan looping lagi balik ke sini. Kemudian dia dikurangin angkanya, jadi nilainya i saat itu 8, dia akan menampilkan tulisan 8 dan seterusnya. Jadi nilai i ini dia akan berulang kali berubah tergantung dari increment atau decrement-nya. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan misalkan data ya, ada suatu data yang belum diketahui atau suatu perulangan yang belum diketahui nilainya, berarti teman-teman menggunakannya adalah perintah while. Dengan yang mana bentuk standarnya seperti ini. Jadi ini adalah inisialisasi. Biasanya kemudian di sini ada while, kemudian ini adalah kondisinya atau ekspresinya, dilanjutkan dengan aksi yang akan dikerjakan. Ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi nilainya kita inisialisasikan i, ini saat ini nilainya adalah 0. Kemudian while i kurang dari sama dengan 10. Ketika kondisi ini terpenuhi, dia akan menampilkan tulisan selamat pagi. Terus biasanya di dalam while, di dalam perintahnya ini biasanya ada operator increment atau decrement-nya itu ditaruh di bawahnya ya. Jadi kalau ini ada i++, berarti i yang semula nilainya 0, dia di sini nilainya adalah 1. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi ya apa yang membedakan for dan while tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini datanya itu sudah diketahui pasti, mau menampilkan berapa data itu pakainya for. Tapi kalau belum pasti ya, belum tahu berapa baris datanya, berapa baris yang ditulis, pakainya adalah while.
Oke. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.